Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang pikir kerajaan Allah identik dengan kerajaan sorga. No. Kerajaan sorga bicara lokasinya, kerajaan Allah bicara tentang apa? Prinsipnya. Mencari kerajaan Allah serta kebenarannya artinya kita harus memfokuskan diri pada segala yang dinyatakan dalam firman-Nya. Bukan pada apa yang dalam perasaan kita. Bukan apa yang ada dalam perhitungan logika kita. Tapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak sama dengan kerajaan sorga. Karena kalau kerajaan sorga kita bicara tentang, sama-sama bilang sama saya, lokasinya. Amin. Semua kita pasti pernah dengar ayat itu. Nah tapi sekarang maknanya yang perlu kita pahami. Apa artinya cari kerajaan Allah? Ada banyak orang bilang, ya pokoknya kita cari kerajaan sorga. Jadi banyak orang salah ngerti. Misalnya gini. Mertuanya sakit pas hari Minggu, pas dia mau ke gereja. Dia ada pilihan. Apakah bawa mertuanya ke rumah sakit, which is itu membuat dia nggak ke gereja. Atau dia pikir, kan saya mesti cari kerajaan Allah. Saya mesti ke gereja dulu. Apa yang terjadi sama mertua saya? Tuhan yang turut campur. Tiba-tiba mertuanya mati. Dia lagi di gereja dihubungin, mertua mati. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Selesai gereja, baru dia datang ke rumah mertua. Kira-kira disambut? Disambut pakai batu. Lalu jangan bilang itu salib yang harus pikul. Itu salib yang harus saya pikul. Itu bukan salib, itu goblok. Karena yang Tuhan mau, prinsip kerajaan Allah yang harus kita pahami. Jelas? Nah ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Jadi hari ini kita mau bahas tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Klik. Matius 6 ayat 30-34. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ada satu kata yang saya gambarkan di sini. Serius. Sama-sama bilang sama saya serius. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya serius. Rumput, 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 rumput. Bilang sama sebelah saudara, lu lebih berharga dari rumput. Rumput yang kata Alkitab pagi berkembang, besok lisut dan layu. Rumput Tuhan danani. Saya percaya beragama harus pakai otak. Beragama harus pakai otak. Kita sederhana aja. Kalau rumput Tuhan danani, pertanyaan saya, rumput berdoa enggak? Rumput pergi ke gereja enggak? Rumput memuji dan menyembah Tuhan enggak? Jadi kalau saudara enggak pernah ke gereja, enggak pernah memuji Tuhan, enggak pernah berdoa, sama aja kayak rumput lu. Tapi rumput yang gak pernah berdoa, gak pernah ke gereja, gak pernah menyembah Tuhan, masih Tuhan dananin. Makanya selalu saya bilang, kalau orang Kristen khawatir, saya beri nama kita Kristen yang bego. Minta maaf, udah seminggu saya pikirin bahasa apa yang paling cocok. Tapi saya belum ketemu di selain kata bego, karena memang bego. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Terus kita masih khawatir. Itu Pak, engkau punya istri cantik Pak. Engkau punya istri gak cerewet Pak. Engkau punya istri yang selalu bersyukur Pak. Engkau punya istri yang pintar masak. Engkau punya istri yang selalu melakukan yang terbaik bagimu. Engkau masih selingkuh, bego Pak. Punya Lamborghini kau tukar bajai Pak.
Gak usah ketawa Pak, sadar. Ibu-ibu gak usah amin dulu, karena lu belum tentu cantik, belum tentu baik, belum tentu. Ibu udah, iya bener bego, iya udah bener bego. Tapi lu cerewet gak? Ya kadang-kadang. Itu mah tukar bemo sama bajai. Loh, kita punya Tuhan yang hebat. Sama-sama bilang, saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang serius. Lalu saya masih khawatir, itu namanya apa? Bego. Waktu saya tahu Tuhan saya rumput saja di dalam ini, maka saya akan berkata, Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Pak, istrimu itu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Cuman 2 orang yang bilang amin. Yang lain bilang, kapan dia sediakan yang terbaik? Yang ini tukar tambah pendeta. Najis loh. Pak, istrimu itu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Serius Tuhan. Bu, suamimu yang terbaik yang Tuhan sediakan. 4 bilang amin, yang lain bilang. Adik-adik muda, Tuhan akan sediakan bagimu pasangan teman hidup yang terbaik. Di waktu yang tepat. Sama-sama bilang yang terbaik Tuhan sediakan. Amin. Saya ada pada kesimpulan Tuhan saya serius. Lanjut. Sebab itu kata Alkitab, janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah akan kami makan, apakah akan kami minum, apakah akan kami pakai. Tuhan serius. Ayat 32 bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wow, haleluya. Sama-sama bilang, Bapak saya tahu. Bapamu di sorga tahu cicilanmu belum lunas. Bapamu di sorga tahu bahwa suamimu jarang pulang. Bapamu di sorga tahu istrimu cerewet. Bapamu di sorga tahu mertuamu kadang-kala aduh ikut campur terus seperti mecin, ada di mana-mana. Bapamu di sorga tahu umurmu sudah 33. Dan belum ada pasangan teman hidup. Sampai aku suka menangis dan berkata, bukankah manusia hidup di muka bumi 7 miliar? 1 Tuhan saya minta 1. Itu juga masih Tuhan susah carinya. Karena saya tahu Bapak tahu. Saya hanya berserah dan percaya bahwa Dia sediakan selalu yang terbaik dalam anugerahnya. Saudara katakan amin. Tapi bukan cuma titik selesai di situ, karena ayat 33 bilang tetapi, sama-sama bilang sama saya tetapi. Tuhan memang tahu. Sebagian bilang kalau Tuhan tahu kenapa Dia belum bertindak, kalau Tuhan tahu kenapa Dia belum buat mujizat, kalau Tuhan tahu kenapa saya harus lewati pergumulan ini. Jawaban saya sederhana, meskipun Tuhan tahu, tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab saya. Karena ayat ini bilang tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan lain kata, dari pihak Allah, Allah sudah siap, Allah sudah selesai. Dan waktu saya menyelesaikan bagian saya, Dia menyempurnakan semua dalam kemuliaan yang sejak katakan amin. Tetapi cari dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, sama-sama bilang sama saya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Gak usah panik, gak usah bingung, gak usah khawatir. Jalankan saja tanggung jawab. Tuhan menyelesaikan. Makanya saya simpulkan begini. Memahami dan memfokuskan diri pada kerajaan Allah sangatlah penting. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa sangat penting? Karena akan menentukan pencapaian kita. Kalau saya salah mengerti prinsip kerajaan Allah, maka otomatis saya akan mencari yang salah. Kalau saya pikir kerajaan Allah cuma soal berkat,
Maka hidup saya hanya mengejar berkat dan pencapaian saya yang terjadi. Saya menjadi orang greedy, menjadi orang serakah, menjadi orang rakus, menjadi orang yang memaksakan kehendak saya. Klik. Selanjutnya saya pelajari, harus kita pahami, sukses sangat bergantung dengan apa yang kita cari. Setuju? Kalau yang kita cari cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, kita sukses menjadi orang yang umurnya pendek dan cepat mati. Itu. Tapi sebaliknya kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, kata Alkitab semua akan ditambahkan pada kita. Saya coba simpulkan apa yang seringkali banyak orang cari hari-hari ini. Yang pertama, yang biasa dicari orang hari-hari ini adalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Bu, oh ini bapak-bapak semua. Bu, dalam persoalan rumah tangga ibu, yang salah ibu atau bapak? Saya kasih tahu bu ya, ibu tuh sebagai istri udah banyak ngalah. Ibu sebagai istri sudah banyak berjuang. Apa yang ibu gak buat sebagai istri bu? Ibu udah buat semuanya. Yang gila suami ibu bu. Betul gak bu? Dia nyakitin ibu, dia ngecewain ibu bu. Dia yang aneh-aneh bu. Ibu udah seorang istri yang luar biasa. Gak usah nangis bu, tahan dulu. Pak, dalam masalah rumah tangga bapak ibu, siapa yang salah pak? Sebagai suami bapak pasti sudah berjuang. Betul bapak gak sempurna pak. Tapi bapak berusaha dong. Tapi istri kan komplain terus pak. Istri kan gak pernah bersyukur. Gak usah manggut pak. Imanin aja pak. Jadi siapa yang salah pak? Istri zaman sekarang kurang bersyukur. Betul pak, setuju pak. Sekarang saya mau tanya. Orang tua dan anak. Orang tua apa yang kau gak lakukan buat anak-anakmu? Tapi anak-anak sekarang memang gak tahu diuntung. Betul? Anak-anak. Engkau memang gak sempurna. Tapi kan engkau berusaha kan jadi anak yang baik. Tapi orang tua sekarang gak mau ngerti. Betul. Jadi siapa yang salah? Intinya how we spell right. M-E. Kita mengeja kata benar yaitu S-A-Y-A, saya. Mertua-mertua, engkau sudah buat yang terbaik buat menantumu? Menantumu bersyukur? Ya terus saja dia komplain, terus saja dia gini. Berarti yang benar siapa? Mertua kan? Mertua. Sekarang menantu-menantu, engkau sudah berusaha yang terbaik gak sama mertua saudara? Udah pendeta. Terus mertuamu bersyukur gak? Ada aja pendeta. Kesalahan saya, kekurangan saya. Ada aja selalu yang diomongin. Kadang-kadang sampai saya berpikir gitu. Masa hidup manusia 70 tahun, mertua saya udah 73. Kenapa gak Tuhan genapkan firman-Nya dalam hidupnya? Lu doain mertua lu meninggal? Enggak. Gue cuma doain biar Tuhan menggenapkan firman-Nya. Jadi intinya kalau saya cari siapa yang salah, siapa yang benar, hidup saya akan banyak kecewa, hidup saya akan penuh air mata. Cari siapa yang benar, siapa yang salah. Saya mau beritahu tahun ini menjadi tahun yang penuh air mata. Yesus bukan Tuhan yang mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Amin. Ada wanita tetangga basah berbuat zina. Yesus gak tanya, Yesus gak cari siapa yang benar, siapa yang salah. Yesus cuma bilang, dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Pulang, dosamu sudah kuampuni. Amin. Tapi orang Farisi dia seret. Menurut hukum Musa dia harus lempar batu sampai mati. Karena kalau kita sibuk benar dan salah, kita sibuk menghakimi, kita sibuk menyerang, kita sibuk menjatuhkan. Dan kita sibuk memberi hukuman buat orang yang bersalah. Pak, Bu, rumah tanggamu mau bahagia? Udah pasrah. Pak, Bu, engkau ingin rumah tanggamu bahagia?
boleh nggak dalam hidup ini nggak usah cari siapa yang benar siapa yang salah. Kalaupun istrimu salah, kau mau apain? Kau mau gantung di tiang bendera kah? Bu, kalau suamimu salah, kau mau apain? Kalau anak-anakmu salah, kau mau apain? Kau mau hina dia, kau mau injak dia, kau mau marahin dia, kau mau sakiti hatinya. Hari ini saya mau bilang, anak Tuhan tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Anak Tuhan mencari yang membawa damai sejahtera dalam kasih Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan mencari benar dan salah. Yang kedua, apa yang hari-hari ini manusia cari? Apa yang menyenangkan dan menguntungkan? Ketika setiap orang hanya mencari yang menyenangkan dan menguntungkan, maka yang terjadi pertama, kita akan menjadi orang-orang yang acuh dan masa bodoh. Orang lain mau menderita kek, orang lain mau sengsara kek, orang lain mau terluka kek, orang lain mau sakit hati, masa bodoh. Yang penting apa yang menyenangkan itu yang saya dapatkan. Engkau hanya mencari yang menyenangkan dan menguntungkan. Yang pertama, engkau akan jadi orang yang masa bodoh. Yang kedua, engkau akan jadi orang egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Dan yang ketiga, engkau akan menjadi orang yang serakah, yang ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Padahal Alkitab ajarkan, memberi lebih baik daripada menerima. Anak Tuhan tidak berpikir apa yang menguntungkan buat saya, tapi anak Tuhan berpikir apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, Bu, Pak, mengalah itu menguntungkan enggak? Jawab dong. Orang tanya nggak dijawab. Mengalah itu menguntungkan nggak? Sabar itu menyenangkan nggak? Hidup benar, menyalibkan daging, menguntungkan dan menyenangkan nggak? Amin. Perkenanan Tuhan itu yang kita cari. Karena Alkitab saya bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Waktu kita berani merendahkan diri, waktu kita berani melayani, waktu kita berani berkorban, Kristus yang menyediakan segalanya buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, apa yang dicari orang? Yang pertama, siapa yang benar, siapa yang salah. Yang kedua, apa yang menyenangkan dan menguntungkan. Yang ketiga, yang biasa dicari orang adalah rasa dihargai dan dihormati. Kenapa banyak orang kecewa? Suami saya nggak pernah menghargai saya, pendeta. Keluarga suami saya nggak pernah menghargai saya. Saya tuh diinjak-injak, mentang-mentang kita berasal dari keluarga miskin, pendeta. Kadang-kadang mereka pikir saya hanya keset. Saudaraku, kalau kita hanya mencari yang dihormati dan dihargai, maka 2024 akan menjadi tahun kepahitan buat kita. Selama kita cari ingin dihormati dan ingin dihargai, engkau pasti akan disakiti, dilukai, dan akan merasa terkhianati. Tapi Yesus ajarkan sesuatu yang luar biasa. Barang siapa yang mau jadi terbesar, dia harus melayani. Sama-sama bilang, saya harus melayani. Karena gak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup kita. Semua yang kita punya titipan Tuhan. Makanya saya mau bilang, hidup itu gak perlu dihormati dan dihargai. Hidup itu yang penting melayani. Sama-sama bilang melayani. Karena kalau saya ingin dihormati, saya ingin dihargai, saya banyak kecewa. Tapi kalau saya melayani, saya tahu Bapa di sorga memberi upah tepat pada waktunya buat setiap orang yang mengasihi Dia. Gaji saudara mulai tambah besarkah? Penghasilan saudara tambah meningkatkah? Jabatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara makin hari makin tinggi. Itu semua hanya bonus dari Tuhan.
Tapi setiap kita harus bilang, Tuhan, apapun pencapaian aku dalam hidupku, aku harus tetap melayani. Jadi hidup kita tuh asik gitu. Hidup kita bisa bersyukur dalam segala hal. Karena kita pikirkan saya cuma hamba. Apapun yang saya buat, yang pertama saya buat yang terbaik. Yang kedua saya buat agar orang lain tertolong. Dan yang ketiga, agar nama Yesus Kristus Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berikan tepuk tangan. Yang keempat, pada dasarnya apa yang biasa dicari orang. Yang keempat saya pelajari, yang biasa dicari orang adalah pengertian, pemahaman orang tentang diri kita. Dengan lain kata, kita mau dimengerti. Kita mau dipahami. Tapi kalau hidup kita tergantung orang, maka 2024 akan bumpy dalam hidup kita. Tapi kalau hidup dimulai dari kita, sama-sama bilang sama saya, dimulai dari saya. Saya ingetin ya, kalau kita hanya ingin dimengerti orang, kita pasti akan banyak terluka. Karena kita merasa, kenapa sih ipar saya gak ngerti saya, kenapa sih suami saya gak ngerti saya, kenapa sih mertua saya gak ngerti saya. Kita akan berontak terus dalam hidup ini. Tapi kalau kita belajar memahami dan mengerti orang lain, kalaupun kita belum mengerti, memahami, buat kita tetap perjuangan. Saya harus belajar, saya harus belajar. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus adalah Tuhan yang mau mengerti. Salah satu tokoh Alkitab yang paling tengil. Salah satu tokoh Alkitab yang paling tengil. Namanya siapa? Thomas. Bayangkan murid-murid bilang, kami telah melihat Tuhan. Thomas bilang apa? Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas pakunya, aku tidak percaya. Coba. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus gak marah, Yesus gak sakit hati, Yesus gak kecewa. Dia angkat tangannya, dia bilang, Thomas, ini aku. Cucukkan jarimu ke lubang bekas pakuku. Sekarang saya mau tanya, dia cucukkan jarinya gak? Gak mungkin, mukanya aja udah merah. Kalau orang Manado bilang, so malo dia. Malu ancor-ancor kata orang Manado bilang. Pasti waktu dia lihat Yesus begitu, cucukkan jarimu ke lubang bekas pakuku. Enggak Tuhan. Pada ngomong-ngomong sembarang, Petrus nih ngomong lu macem-macem. Dia aja nih ngomong enggak nih. Enggak Tuhan, aku percaya. Kalau orang Manado bilang, hilang DP begal-begal itu. Hilang DP begal-begal itu. Sama kayak, tahu nggak arti hilang DP begal-begal? Sok jago, sok taunya dia hilang. Saudaraku, hidup ini kalau kita mau dimengerti orang, hidup ini akan berakhir dengan emosi dan penuh pemberontakan. Tapi kalau kita belajar mau memahami orang lain, doa kita cuma sederhana, biar hidupku jadi berkat dan menghadirkan kemuliaan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Berikan tepuk tangan. Sama-sama berkata, saya harus belajar ngerti orang. Saya harus belajar memahami orang. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketika live chat saudara, saya harus belajar mengerti orang lain. Karena kalau semua orang harus mengerti kita, kita lama-lama dianggap seperti orang gila. Karena orang gila mau bikin apapun dimengerti orang. Gila dia. Orang gila teriak-teriak 17, 17, 17. Emang ada yang mau nasihatin dia? Gak ada. Ada ungke satu, orang Manado. Ungke, dia jalan-jalan di depan jurang. 17, 17, 17. Ada orang Batak satu. Dia lihat, wih, Manado ini dia mau bunuh diri 17 menit lagi. Orang Batak kan gak terlalu mengerti budaya orang Manado kan. Jadi orang Batak ini, tumpal. Dia peluk ini Manado ungke. Dia bilang, ungke, jangan kau buat itu. Masa kau mau bunuh diri? Ungke marah. Ungke gila kan? Dia dorong.
Buat 18. Rupanya 17 itu orangnya dia udah dorong ke bawah. Jadi makanya kalau ketemu orang gila lagi teriak 7 menjauh. Hidup itu nggak perlu dimengerti orang. Kita harus tetap jadi berkat. Karena untuk itu kita dipanggil. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Selanjutnya saya simpulkan. Kalau begitu apa artinya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Saya berdoa setelah pulang gereja bukan hanya selesai ibadah. Tapi setiap saudara selesai ibadah berkata, ini yang harus saya lakukan. Mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Amin. Klik. Apa artinya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Yang pertama saya simpulkan, betul kita beriman harus pakai otak. Tapi kadangkala ada hal-hal yang melampaui otak pikiran manusia. Contohnya, Alkitab bilang, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini bukan berarti gak masuk otak. Tapi ini melampaui akal pikiran kita. Alkitab bilang serahkan segala kekhawatiranmu. Ya, tapi kan saya menghadapi persoalan ini. Waktu kita berserah pada Tuhan, di situ kita melihat anugerah. Apa artinya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Bukan apa yang saya senang, bukan apa yang saya suka, bukan apa yang menguntungkan. Saya lakukan firman. Karena Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan tidak melakukan, dia sama seperti orang bodoh. Tapi waktu kita fokus pada apa yang Tuhan kehendaki, Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana. Bukan berarti gak ada badai, bukan berarti gak ada angin ribut, tapi tidak tergoncangkan karena roh kemuliaan Tuhan ada padanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa artinya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Memfokuskan diri pada segala yang menjadi berkat dan memberi pertolongan bagi orang lain. Life is not about me, myself. Tetapi life is about to be blessing. Amin. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Saya tidak bisa bayangkan kalau mulai dari rumah tangga kita, yang kita pikirkan apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan suami saya. Apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan istri saya. Apa yang saya bisa buat untuk menghadirkan shalom di keluarga ini. Jangan selalu penuh dengan tuntutan. Ya istri saya mesti buat gini dong. Suami saya mesti buat begini dong. Ini begini. Akhirnya kita menjadi penjajah buat orang sekitar kita. Tapi hari ini saya berdoa. Kita mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa saja yang menghadirkan shalom sorga. Apa saja yang menjadi berkat. Apa saja yang menolong orang lain. Itu yang harus saya praktekkan dalam hidup saya. Yang saja katakan amin. Yang ketiga saya pelajari. Apa artinya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Berarti memfokuskan diri pada segala yang membuat kedagingan kita disalibkan bersama dengan Kristus. Kenapa harus demikian? Karena Alkitab berkata daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Tapi Alkitab bilang hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sehingga orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Apa artinya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Memfokuskan diri pada segala yang menghadirkan perubahan-perubahan signifikan dalam hidup kita. Sehingga semakin hari kita semakin baik. Dalam hidup ini saya percaya berkat itu urusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat itu urusan Tuhan. Tapi perubahan hidup itu urusan kita. Pesan firman Tuhan jelas. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.